dahulu kepada saudara Yusron selanjutnya untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran. Silakan. Mari kita berdoa sama-sama agar kegiatan pada hari ini lancar. Berdoa mulai. Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Ananda Firlan, Ani Salu, Budi Halid, Citra Ayu, Farizi Rohman, Farizatul Komariah, Fatma Alia, Maisaro, Maulana Gila, Maulidia Zahratul Sifat, Rohmanul Qawim, Nafasatul Ziyaga, Nuri Birbina, Senarlia Zahroni, Tri Utari, Yusron Maulana. Terima kasih. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Berita sama dengan teks non fiksi. Artinya penyampaiannya harus berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Mari kita lanjut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita itu adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Sedangkan menurut tokoh lain, berita adalah laporan tentang peristiwa atau peristiwa yang dilakukan melalui media massa. Pada prinsipnya, berita itu adalah menjelaskan tentang terjadinya sebuah peristiwa. Orang bercerita tentang peristiwa akan disebut berita, akan diistilahkan sebagai berita jika informasi itu kemudian dipublikasikan ke media massa. Sebelum informasi atau peristiwa itu dipublikasikan ke media massa, peristiwa itu masih belum bisa diistilahkan sebagai berita. Bisa jadi sekedar kabar, bisa jadi sekedar cerita. Kenapa? Karena informasinya tidak dipublikasikan ke media massa. Media massa itu bisa media cetak ataupun media elektronik. Media cetak seperti majalah, koran. Ya. Kalau media elektronik itu bisa televisi atau radio. Sekarang ditambah lagi media cetak versi elektronik, berita yang kita baca melalui handphone. Jadi itu definisi tentang berita. Sekali lagi, berita itu adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang kemudian dipublikasikan melalui media massa. Berita itu memiliki unsur, ya, ada yang disebut dengan unsur-unsur berita. Supaya apa? Cerita kalian tentang sebuah peristiwa
bisa dikategorikan sebagai berita dan layak dipublikasikan ke media massa, maka unsur-unsur berita ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Apa saja unsurnya? Nah, itu 5W 1H. Itu kalau orang Inggris. Kalau menggunakan istilah bahasa Inggris. Kalau diistilahkan menggunakan bahasa Indonesia adalah adiksimba. 5W 1H itu meliputi yang pertama adalah what. Apa yang terjadi? Karena tadi berita itu adalah laporan ya, tentang peristiwa atau kejadian, maka pada bagian what ini menjawab tentang peristiwa apa yang terjadi atau peristiwa apa yang diberitakan atau berita itu berisi tentang informasi apa. Paham? Kemudian yang kedua adalah where. Kalau di sini dia di mana menjelaskan tentang tempat kejadian peristiwa atau di mana peristiwa itu terjadi. Biasanya ini menjelaskan tentang tempat kejadian. Kemudian yang ketiga adalah when. Kapan kejadiannya? Berarti jawabannya berkaitan tentang waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Atau waktu kejadian. Kemudian yang keempat adalah who. Siapa saja yang terlibat di kejadian itu? Misalnya, who ini siapa? Identik dengan sebutan orang. Bagaimana kemudian ketika kita tidak tahu identitas seseorang yang ada di dalam berita itu? Misalnya, ada peristiwa kecelakaan. Kita tidak kenal dengan siapa yang mengalami kecelakaan tersebut. Terus bagian itu ini mau diceritakan siapa? Jawabannya adalah kita bisa menceritakan apa yang mengalami kecelakaan. Misalnya pengendara roda 2 dan mobil. Berarti ini menjawab kecelakaan apa? Sepeda motor atau kendaraan roda 2 dengan pengendara mobil. Tidak harus kalian kemudian mencari identitas korban secara menyeluruh. Ya. Yang penting bisa terjawab dulu. Melibatkan siapa saja. Peristiwa tersebut. Kecuali pemberitaan itu memberitakan tentang seorang tokoh nasional, tokoh pendidikan, tokoh politik. Itu kan adalah nama-nama yang sangat mudah untuk dikenal oleh hampir semua kalangan masyarakat. Baru kita mencantumkan identitas. Akan lebih baik jika diikuti dengan jabatan yang dia miliki. Kalau tidak tahu namanya, tapi tahu jabatannya, tidak apa-apa. Kepala sekolah, lembaga pendidikan apa? Tidak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah why, penyebab kejadian. Biasanya menjelaskan alasan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Kalau saya kembalikan kepada contoh yang tadi, misalnya peristiwa kecelakaan yang melibatkan pengendara roda 2 dan mobil, alasannya kenapa?
Kan tidak mungkin alasannya tiba-tiba pengen kemudahan saja. Ya kan? Alasannya ya tidak ada, makanya pengen kemudahan. Kan tidak ada. Bisa jadi salah satu kendaraannya mengalami belum, atau pengendara satunya apa istilahnya lalai dalam mengendara sehingga mencelakai orang lain. Bisa saja pengemudi itu dalam kondisi mengantuk atau tidak fokus, kelelahan. Itu yang dijelaskan pada bagian why atau penyebab terjadinya peristiwa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kejadiannya. Pada bagian ini kita menceritakan kronologi peristiwa, kronologi kejadiannya. Kalau kembali lagi ke contoh yang tadi, pengendara roda duanya dari arah mana, mobilnya dari arah mana, barangkali yang mau menyangkut kendaraan yang lain, kendaraan yang mana. Cerita-cerita itu yang kita tuliskan pada bagian atau menceritakan kronologi kejadian. Yang perlu diingat adalah ketika kita menuliskan kronologi kejadian ini harus runtuh atau sistematis. Jangan dibolak-balik. Ya, setelah kalian menceritakan korban yang tergeletak, baru menceritakan penyebabnya. Korbannya tergeletak di pinggir jalan. Setelah itu saya jalan-jalan ketemu berpapasan dengan peristiwa kecelakaan misalnya. Jangan seperti itu. Tetapi diceritakan secara untuk berdasarkan urutan peristiwa. Kemudian selain unsur yang saya sebutkan barusan, unsur-unsur ini membuktikan bahwa berita itu adalah teks non fiksi. Kenapa? Karena semuanya dituliskan berdasarkan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Yang perlu diingat adalah kejadian yang seperti apa? Kejadian yang masih apa tadi? Kejadian yang masih hangat atau peristiwa yang baru saja terjadi. Tapi tidak hanya peristiwa yang baru saja terjadi kemudian semuanya layak untuk diberitakan. Ada ciri-ciri tertentu peristiwa itu kemudian bisa layak disebut berita atau layak untuk dipublikasikan. Ini ciri-ciri. Yang pertama tadi peristiwa yang masih hangat. Kalau sudah SMA seperti kalian, jangan menyebut peristiwa hangat, ya. Tapi khawatir ditafsirkan kepanasan. Ya. Berarti bagaimana cara menjawabnya? Peristiwa yang masih aktual atau up to date. Ya. Jangan anak-anak SMA kelas 11 tidak boleh menggunakan istilah peristiwa hangat. Ya, tetapi gunakanlah istilah aktual, terbaru atau baru saja terjadi. Kenapa harus peristiwa yang baru saja terjadi? Agar berita yang tidak dikategorikan sebagai berita basi. Kemudian yang kedua adalah faktual, nyata atau benar-benar terjadi. Sehingga karena di sini lanjutkan benar terjadi, maka yang disajikan dalam berita tersebut adalah fakta. Kenapa? Karena jika yang disajikan atau yang dituliskan itu bukan fakta atau tidak faktual, berita kalian
bohong. Kemudian yang ketiga adalah penting untuk diinformasikan atau penting untuk dipublikasikan. Sama seperti kalian. Kenapa kalian memberikan informasi kepada seseorang? Karena informasi itu dianggap penting. Kenapa kalian menceritakan temanmu kepada teman yang lain? Karena peristiwa atau teman kalian itu dianggap orang penting. Begitu juga dengan berita. Ini yang saya maksud bahwa tidak semua peristiwa itu layak untuk diberitakan. Yang keempat, berita tersebut menarik, memunculkan rasa ingin tahu kepada calon pembaca, menarik untuk dibaca, sehingga supaya beritanya itu menarik, maka kembali lagi kepada ciri-ciri yang pertama, beritanya harus berita yang terbaru atau up to date. Karena kalau berita yang sudah disajikan berulang-ulang oleh orang lain akan menjadi berita basi, kemudian tidak menarik untuk dibaca. Semuanya ini saling berkaitan. Kemudian untuk menulis teks berita kita harus mematuhi strukturnya, ya, mengikuti ketentuannya supaya beritanya bisa disajikan atau dituliskan secara sistematis. Struktur teks berita itu ada 3: orientasi, rangkaian peristiwa, dan sumber berita. Orientasi berita memiliki fungsi sebagai bagian pembuka atau dapat diartikan sebagai bagian dari teks berita yang berisi keterangan terkait masalah atau peristiwa yang akan dibahas dalam sebuah berita. Ini tergantung penulisnya. Penulis berita itu ya, kalau secara teori kan disusun berdasarkan berita piramida terbalik. Tapi pada bagian ini sebenarnya namanya orientasi itu adalah pengenalan peristiwa. Jadi bisa dimulai dari menceritakan peristiwa apa yang sudah terjadi. Jadi kalau tadi mengingat unsur W1K, kalian bisa mulai menceritakan what, where, dan when. Ya. Peristiwanya apa? Di mana kejadian peristiwanya? Dan kapan peristiwa itu terjadi? Bisa dituliskan sebagai bagian orientasi atau pengenalan. Tadi ada berapa maksudnya? Berarti ada 6. Kalau what, when, dan where sudah terjawab, berarti sisa berapa? Sisa 3 sisanya untuk dituliskan dalam rangkaian peristiwa. Berarti sisa apa? Who, why, dan how. Ya. Siapa saja yang terlibat, di mana, bagaimana proses kejadiannya, dan mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut. Jadi dibagi 2. Bagian orientasi pengenalannya itu menceritakan tentang what, when, dan where. Bagian rangkaian peristiwanya menceritakan tentang who, why, dan how. Kemudian yang terakhir adalah sumber berita. Sumber berita ini, sumber berita itu dari mana kalian dapatkan referensinya? Ya. Bisa dari Kompas dan lain-lain sebagainya. Bisa dari media-media
online. Saya buka pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Saya ini pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.